Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam teman-teman. Hai. Ummu Alila. Ummu Akila. Ummu Alila. Nah, di video kita kali ini kita mau ngasih pesan-pesan nih buat mungkin kalian yang lagi proses berhijrah, yang sedang memantapkan hati untuk istiqomah, terus istiqomah. Selalu semangat. Yang tentunya kita ambil dari pengalaman kita sendiri. Aku mau belum istiqomah yang sebelah sini. Enggak, istiqomah tuh nggak ada batasnya gitu, terus gitu berjalan gitu sampai waktu yang Intinya kita sharing-sharing aja, saling motivasi aja. Aku tuh belum istiqomah. Tadi kan kita bilang diambil dari pengalaman kita sendiri, dan dimana itu ketika kita berdua sendiri itu Yang mengalami di titik terendah kita gitu. Nah, titik terendah menurut kamu tuh apa sih dalam hidup? Iya, maksudnya Titik lagi sedih meren? ya sedih, Sedih, bisa galau, sedih, frustasi, galau, depresi, stres, banyak lah. ya. Dan itu pasti banyak banget lah ya, faktor-faktornya dari mana ajanya gitu, ada aja pasti. Nah, Bagus di siluet. nah yang mau aku ini nih sharing. Cia yang baru nikah kemarin, baru seminggu. Nah, kalau yang pertama nih, kalau ternyata aku baru menyadari, kalau bukan baru menyadari, emang suka lupa gitu. Aku tak kemarin. Nah, jadi kan pasti di dalam hidup itu ada 3 fase. Yaitu ada fase sedih, sedang, biasa aja gitu ya. Ada fase senang, bahagia, atau di atas lah kita tuh. Jadi bawah, tengah, atas. Nah, untuk peristiwa-peristiwa terutama buat yang di bawah ini tuh seharusnya kita sebagai mengalami itu jangan menjadi makin ngedown gitu. Jadi kalau udah kita di posisi bawah, terus diri kitanya sendiri memposisikan kita di bawah gitu. Intinya itu mah kayak apa ya, kita lagi down terus kitanya selalu berpikir berpositif Negatif. Iya, nah itu jangan. Kenapa? Karena yakinin aja gitu kan, Allah nggak mungkin ngasih kesedihan terus menerus. Pasti habis itu bakal ada kebahagiaan dan kejutan yang mungkin akan Allah kasih gitu ke depannya gitu. Insya Allah. Nanti Percaya ada aja sama lagu itu. Percaya aja sama Allah. Ya. Nah, terus tiba masanya di titik tengah-tengah. Titik tengah-tengah ini, nah kita jangan berusaha untuk di titik tengah ini kita berusaha untuk Terus berpositif tinggi. ya. Nah itu bener banget, aku mau menjawab itu. Harus terus berpositif thinking, apapun yang bakal terjadi ke depannya, mau itu kesedihan, kesenangan, itu kita hanya syukuri aja. Nah, tiba masanya yang harus di hati-hatiin, waspadai, yaitu Waspadalah. titik dimana kita sedang di atas. Nah, justru titik atas itulah yang harus kita khawatirkan dan waspadai. Kenapa? Karena bisa jadi setelah kesenangan itu kita lupa diri, lupa sama Allah gitu ya, lupa bersyukur, yang akhirnya ketika kita merasakan kejatuhan setelah itu, kita downnya tuh bener-bener down gitu. Jadi hikmah yang bisa diambil tuh, kalau misalnya kita lagi sedih, jangan sedih banget. Kalau lagi senang, jangan senang banget. Ya biasa aja gitu. Ya nggak biasa aja. Ya, jalanin aja dengan bumbu-bumbu kehidupan yang ada. Dengan bumbu racikan seorang ibu itu enak banget. Ya intinya mah jangan kayak aku. Nah, kayak misalnya sekarang nih kita lagi di posisi sedih gitu, udah nikmatin aja gitu. Bahagia apalagi nikmatin aja, tapi ya jangan lupa diri juga. Ya gitu. Terus apa lagi nih pesan yang mau disampaikan? Harusnya mah banyak pesan dari yang sebelah sini sih. Silahkan. Ada lagi? Oh ya nih, aku dapat
Nah dalam hubungan kayak persaudaraan kayak gitu. Nah dalam hubungan pertemanan misalnya, kalau aku sendiri sih nyaranin jangan terlalu gimana ya, kalau bisa dibilang sama orang yang baru kenal tuh jangan langsung percaya gitu. Nah lebih selektif lagi dalam memilih pergaulan, soalnya itu penting banget, sangat mempengaruhi untuk kehidupan kita ke depannya. Karena serius ini mah ya, benar-benar sakit kalau misalnya ketika kita sudah memberikan kepercayaan kepada orang atau teman, lalu kemudian dia mengingkarinya atau mengkhianati kita lah, bisa dibilang itu sakit banget. Jadi kalau bisa sih emang selektif dalam memilih teman gitu. Kita boleh berteman sama siapa aja, cuman kan pasti di hidup kita butuh orang-orang yang emang orang terdekat kita, yang bisa dibilang yang bisa membuat kita, yang dia tuh bisa selalu ngingetin kita, terus ngasih semangat, support untuk kehidupan kita ke depannya yang lebih baik kayak gitu. Udah apa lagi begitu guys, dari aku 2 poin. Yang pertama, kita harus lebih selektif dalam memilih pergaulan, dan yang kedua lebih peka sama situasi kehidupan kita yang sekarang gitu. Jangan sampai kita terlena gitu sama kehidupan sekarang kayak gitu. Yang tentunya sih kita harus terus berpegang sama tali yang paling kuat, yaitu kepada Allah gitu. Karena mau berpegang erat ke siapa lagi gitu kalau bukan kepada pencipta kayak gitu. Karena Allah lah yang maha tahu gitu apa yang kita rasain kayak gitu. Oh iya, jangan gampang juga menjudge orang gitu. Kalau misalnya emang ada sesuatu buruk terjadi kepada orang, itu jangan langsung berpikir negatif, dia kayak gini ya, kayak gini ternyata. Nah jangan langsung kayak gitu, karena itu tuh masalah hati batinnya, hanya dalam hanya diri sendiri dan Allah yang tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya yang jalin hidup tuh siapa sih? Nah misalnya kalau aku sendiri gitu ya udah terus perbaiki diri sama perbaiki diri dengan apa sih, bersama-sama dengan yang tadi kita jelasin, sahabat kayak gitu. Jangan sampai sendirian. Udah 3 poin aku Kak. Ya udah 3 poin. Dari kamu dong. Ya udah, mau nggak sih, aku masih kurang pengalaman dan juga Ya apa aja pesan. pesannya intinya mah jangan kayak aku ya. Oh iya, ini 4 cina poin. Nah poin yang keempat, gunain waktu sebaik-baiknya. Karena aku sendiri jujur nyesel sama yang emang masa-masa yang udah dilewatin tuh banyak kebuangan sia-sia gitu. 3 tahun tuh gak kerasa Kalau aku guys. sia-sia sekali guys, jangan gitu. Kerasa nih, yang aku mau kasih tahu, kerjain sesuatu yang emang bermanfaat buat kehidupan masa depan kamu gitu. Banyak kegiatan di luar sana yang bermanfaat. Nah tapi kita harus lebih selektif lagi, memilah dan memilih mana yang emang kepake di masa depan. Maksudnya emang semuanya emang kepake, tapi yang menunjang kita gitu. Menunjang juga soalnya. Menunjang. Ya udah, kurang. Ya. Harusnya ikutannya kayak Irema. Nah, itu yang positif. Dan nah ya, terus tentuin juga prioritas dalam hidup kamu. Kamu harus punya target-target di masa depan. Nah, itu tentunya penting buat mencapai tujuan hidup kamu, yaitu menggapai ridho Allah dengan suatu yang bisa dibilang cita-cita yang emang kamu inginkan gitu. Terus yang aku mau sampaikan juga gitu, aku juga sekarang baru ngerasain kalau kita tuh jangan jadi orang jangan stuck di situ doang gitu, tanpa bisa menerima apa yang orang bilang gitu. Assalamualaikum.
Nggak bisa menerima apa yang orang bilang gitu. Jangan langsung dapat satu informasi, oh langsung 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 apa ya namanya, ya langsung kayak gitu deh. Pokoknya cerna dulu informasi yang kamu dapat, baru bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang utuh begitu. Itu sih unek-unek yang mau disampaikan gitu. Terus oh iya, kalau misalnya disuruh pilih sih kayak misalnya kegiatan positif, tentunya yang menunjang, maksudnya prioritaskan yang emang kamu kerjain sekarang tapi yang menunjang juga masa depan, ya kayak gitu. Jadi kalau bisa mah gitu, dari proses mencapai suatu cita-cita kamu itu juga harusnya yang emang sejalan gitu. Jadi kayak misalnya kamu pengen jadi apa namanya, pengen jadi apa namanya Cak? Ini perkantoran misalnya tuh mau kerja di kantor, nah berarti kan kamu itu SMK pilihnya kayak gitu, jangan sampai nyesel gitu. Nah terus apa ya, yang benar-benar passion kamu lah. Dan ingat ya guys, kalau misalnya kita juga sebagai muslim gitu, enggak, kita emang wajib berdakwah, dan berdakwah itu bukan dilakuin buat orang-orang yang emang bisa dibilang punya gelar gitu, kayak misalnya haji atau misalnya ustadz kayak gitu. Itu tugas kita semua saling mengingatkan. Selagi itu kebaikan, ya kebaikan harus selalu disampaikan gitu. Ya sama-sama jadi lebih baik gitu. Nah makanya aku mengajak kalian semua untuk hijrah menjadi lebih baik. Nah terus ya kayak gitu. Terus jangan takut sama masa depan, karena ada yang membimbing gitu, emang ada yang membimbing. Nah tinggal tugas kitanya aja gimana cara buat gak lupa gitu sama pembimbing kita itu. Nah dengan cara ya terus mengingat Allah gitu. Ya gimana gak lupa gitu kalau kitanya yang emang sengaja dilupain, atau emang ya gimana mau inget kalau kita sendiri suka ngelupain. Nah gitu maksudnya. Nah mungkin itu aja yang bisa usah ngelupain.